Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله. Marilah pada subuh yang mulia ini sejenak kita melihat satu dua dari ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah pemahaman dengan petunjuk dan inayahnya untuk supaya kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan diridhai di masa-masa yang akan datang. Sidang jemaah yarhamkumullah, selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al dan sahabat sekalian. Jemaah, Bapak Ibu, para pendengar di rumah, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sempurna, begitu indah, begitu lengkap, di mana kita ini diberikan tidak hanya bentuk ragawi yang sempurna, tapi juga Allah anugerahkan kepada kita berupa latifah muwadda'ah. Ada kekuatan-kekuatan yang halus yang menjadi spirit yang memotivasi kita, terutama untuk hidup dan menjalani kehidupan ini. Salah satu di antara pemberian Allah itu adalah diberikan kepada kita ruh. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan apabila telah bagus, seimbang bentuk penciptaan secara fisik daripada manusia, kemudian aku tiupkan kepadanya ruh dari pemberianku, maka hendaklah kalian semua, hai para malaikat, sujud kepada Adam. Jadi Allah ciptakan jasad, diberikan ruh, lalu diajarkan kepada Adam ilmu dan ma'rifah. Diajarkan kepadanya al-asma'a kullaha, termasuk nama-nama agung dan mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan nama seluruh benda-benda yang nanti akan ditemukan oleh manusia itu sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Adam diajarkan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga malaikat sujud kepada Adam, sujud dalam wujud pemuliaan dan penghormatan. Jadi ilmu dan ma'rifah ini Allah berikan kepada manusia melalui ruh, melalui pemberian Allah berupa ruh. Ruh ini yang merefleksi ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga memberikan kepada kita hati,
apa yang disebut dengan al-qalbu. Nanti kalau kita lihat al-qalbu dalam terjemahan secara etimologi dan fisikal, qalbu itu adalah jantung. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan pula qalbu yang dimaksud itu adalah al-kibdu. Ya, semacam hati yang bentuknya mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ini umpama dikasih tahu oleh Rasulullah. Karena di balik perumpamaan ini yang dimaksud adalah itu tadi kekuatan halus yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk supaya menjadi pelengkap sebagai manusia itu dalam menjalani misi dan visi kehidupan ini. Kemudian ada lagi nafsu. Nah, maka di sini kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita manage, kita tingkatkan apa fungsi dan manfaat dari pemberian Allah ini. Bila kita tidak menyadari ini, maka Al-Quran memberikan stigma kepada kita bahwa hati yang demikian itu tidak baik, atau dengan bahasa Al-Quran itu adalah hati yang mati ataupun hati yang sakit, hati yang tidak hidup. Karena kalau di dalam Al-Quran kita buka itu dan kita imani itu, hati itu ada yang sehat. Hati yang sehat itulah hati yang hidup, yang apabila diseru untuk bangun di subuh hari untuk melaksanakan ibadah misalnya, itu sebagai salah satu contoh, dia akan bersegera bangun. Dia tinggalkan asiknya tidur, dia buyarkan semua mimpi-mimpinya itu. Dia menuju kepada sebuah harapan yang pada harapan mendasar itu adalah berupa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi. Jadi pengabdian. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Ada bacaan Quran di waktu fajar, salat subuh. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan Quran di waktu fajar itu dipersaksikan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kapan saja dia disuruh bangun untuk salat, di waktu yang Allah tentukan dia bangun. Jadi apapun perintah Allah, ini hati diterima. Karena hati ini punya ilmu, punya petunjuk, punya dia hati yang menyimak, hati yang mau mendengar, ya, hati yang yatadzakkar, yang mau mengingat dan mengambil pelajaran, hati yatafaqqah, hati yang paham daripada hakikat hidup ini. Di dalam hadis-hadis qudsi banyak sekali. Kalau pelajaran orang Aceh dulu itu, orang-orang tua kita dan sampai dengan sekarang itu, ada kitab 8 namanya, sebenarnya 9, ada risalah fal satu lagi. Ini dikumpulkan oleh seorang ulama
namanya Syekh Ismail bin Abdul Muttalib Al-Ashi. Itu nama pengumpulnya atau pengarangnya dari 9 ulama yang mengarang kitab yang berbeda cara penulisan, tapi dalam ilmu yang berbeda, dan ada ilmu yang sama seperti tasawuf. Ada 3 kitab di sana. Ya, I'lamul Muttaqin, ada Dawaul Qulub, dan itu di bidang hadis. Ya. Ini disebut hadis-hadis. Ya. Allah heran, takjub kepada manusia yang dia tahu ada Allah tapi dia tidak tertunduk hatinya untuk pengabdian kepada Allah. Dia tahu bahwa mati itu ada tapi tidak bersiap. Dia tahu bahwa dunia ini fana, sementara dia akan binasa, tapi malah itu yang dikejar. Dia tahu akhir menjadi keabadian, tapi malah keabadian itu dia lalaikan, dan seterusnya. Ada banyak pelajaran di sana dalam bahasa Jawi. Ya. Di awal sekali ada pembukaan tauhid, kemudian ada fikih, bab bermula fardu air sembahyang itu ada 6 perkara, itu disebut di sana. Ya. Nah, sidang jemaah yarhamkumullah. Jadi hati yang pertama sekali itu menurut Al-Quran adalah hati, kalau kita bagi, hati yang sehat, qalbun salim. Kemudian yang kedua, sebaliknya, yaitu hati yang mati. Hati yang mati itu dia terkunci, ya, terkunci di atas mangkus. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Hati orang kafir. Jadi hati yang tidak mau menerima iman sama sekali, hati yang tidak mensyukuri pemberian Allah berupa ruh, hati dan semua ciptaan Allah yang diperuntukkan kepada manusia. Nah, mereka tidak mau. Kalau dalam pelajaran yang lalu, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Karena tidak ada kebajikan bagi mereka, maka pendengaran mereka tidak bisa menyimak, ditutup habis oleh Allah. Karena memang tidak ada kebajikan. Kalaupun bisa mendengar, itu hanya lewat saja. Latawallaw, mereka akan berpaling, wa hum mu'ridun, dan mereka adalah para penentang. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang Al-Quran, itu banyak bahasa-bahasa yang kadang-kadang hampir mirip, tapi maknanya beda. Kalau misalnya disebutkan, ya, dikunci mati hatinya, ini dari keimanan dimaksudkan, dari petunjuk, dari hidayah Allah, ya, dari melihat bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih sempurna, maka dia menuju ke sana. Namun kalau lihat di kehidupan dunia, malah hati mereka terbuka gitu. Malah hati mereka terbuka. Sehingga beberapa para pemikir, para aktivis, para penuntut ilmu dari generasi-generasi Islam
yang mereka tidak begitu mantap di dalam pemahaman ilmu-ilmu keagamaan, mereka akan mengatakan malah hati orang kafir itu lebih hidup karena pencapaian dunia mereka. Dan itu tidak demikian. Karena dalam Al-Quran itu ada berbagai hal yang hampir seimbang, tapi tidak itu maksudnya. Kalau dalam ilmu balaghah itu disebut dengan al-musyakalah. Musyakalah. Ya. Al-musyakalah. Kerja Allah tidak sama dengan kerja kita. Ya. Tidak sama. Melihat Allah tidak sama dengan melihat kita. Melihat orang kafir terhadap objek dunia ini tidak sama dengan melihat orang-orang mukmin terhadap dunia ini. Dia mirip dia itu. Dunia dan akhirat itu tidak sama. Oh, nah sama saja hidup juga di sana, tidak sama. Walaupun disebut dia kedua-duanya hidup. Ya. Dalam Al-Quran misalnya kita temukan wa yamkuruna wa yamkurullah. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya kepada Allah. Wa yamkurullah, dan Allah juga membuat tipu daya. Jadi tipu daya Allah dengan tipu daya orang kafir itu tidak sama. Ya, yang pantasnya bukan tipu daya bagi Allah, tapi pengaturan, perencanaan. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Jadi ada kelicikan di sana. Sementara Allah Subhanahu wa taala membuat rencana. Pembuat rencana itu bukan licik, tapi dasarnya adalah keilmuan, pengetahuan yang luas, keadilan dan kebenaran. Nah, seperti itu. Kalau orang kafir licik karena keterbatasan ilmu, ingin sembunyi di balik bayangan sendiri, maka dibawa kelicikan. Katanya sama makar, tapi makar bagi Allah tak sama dengan makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Rencana yang dibuat oleh seorang ayah beda dengan rencana anak. Rencana anak itu tipu muslihat, supaya bisa mandi sungai misalnya, dia cari-cari sembunyi-sembunyi, lari-lari dari ayah. Rencana ayah memantau situasi anaknya itu adalah strategi, itu adalah pendidikan, itu adalah pengajaran. Nah, seperti itu sidang jamaah ya rahamkumullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hati yang kedua. Hati yang ketiga itu hati yang sakit. Surah Al-Baqarah disebutkan bahwa wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, sementara mereka bukan orang beriman. Tapi lahiriah mereka nampak iman. Batin Allah berikan legasi bahwa mereka tidak beriman. Ini orang munafik. Dalam bahasa yang sering digunakan oleh para ulama, juga bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah, bahasa dalam pembagian kategori manusia berdasarkan sikap dan perilakunya. Allah sebut yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya. Dia tipu orang beriman
dia juga menipu Allah. Siapa bisa menipu Allah? Juga orang beriman dia tipu. Nah, orang beriman ini kalau kalbunya salim, dia tidak akan tertipu. Kalau hatinya itu sehat, hatinya lurus, hatinya berada di atas petunjuk Allah dengan kriteria sehat sempurna tadi, dia tidak akan tertipu. Dia akan melihat. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ada sentuhan setan, rayuan, bujukan, dia tahu oh ini salah. Dia tinggal. Hal-hal seperti itu ya. Dia tidak akan sesat karena Allah sudah membimbing hatinya itu betul-betul sehat. Nabiullah Ibrahim tuh. Ya. Nabiullah Ibrahim diancam dengan bakar api pun tidak peduli. Ya. Ditanya siapa? Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang menghancurkan tuhan-tuhan kita nih, patung-patung maksudnya? Ini betul-betul zalim orangnya. Jadi melihat dengan tolak ukur yang aneh. Benda-benda dirusak karena disembah salah, yang rusak yang salah. Ini terbalik cara menilai. Inilah dia hati yang bodoh. Hati yang sempit, hati yang penuh sakit bercampur aduk di sana. Waktu ditanya kepada Ibrahim, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula'i yantiqun. Jadi Ibrahim bilang ini yang besar nih, digantung tuh kapaknya. Yang besar nih mungkin yang menghancurkan Tuhan kecil-kecil tuh. Coba tanya sama Tuhan kecil-kecil tuh, siapa yang menghancurkannya? Dia bilang, saling memandang nih orang-orang kafir nih. Awak dropi bangai-bangai dah dong. Nah, dia saling menuduh ini. Ya. Itu kapak ada itu, berarti dia nih atau mungkin bangai. Begitu dia saling melempar tuduhan. Kemudian karena mereka punya tata kelola hati yang yang tidak proporsional, yang tidak tepat seperti tadi, dia balik lagi. Dia cari pembenaran. Udah. Ya. Udah tahu kamu Ibrahim, mereka ini patung-patung tidak bisa ngomong, masih juga kamu suruh kami tanya sama itu, macam aja. Ada suara provokator. Qalu harriquhu, katut, bakar, gitu kan. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar. Ada yang berteriak-teriak seperti itu, ada provokator satu, ya kocar-kacir lah dia kan. Orang yang diteriaki yaitu yang diajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang anarkis ini, tidak peduli dia, tidak pakai akal yang sehat tadi. Ya tangkap, bakar Ibrahim. Tapi Ibrahim tidak gentar. Ini orang yang sehat. Nah, orang yang sakit tadi Allah sebut fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
dalam hati mereka itu ada penyakit, dan Allah tambah lagi penyakitnya, ditambah sakit. Ya, ditambah sakit tuh. Nah, ini rupanya berbeda-beda nih penambahannya. Kalau dilihat secara detail dalam Al-Quran sangat ajaib. Salah satu misalnya, walaupun tidak khusus kepada penyakit, karena dalam hati orang kafir juga ada penyakit. Tadi Imam baca, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan lelah, jangan merasa tidak sanggup. Ya. Jangan rapuh dalam berjuang di jalan Allah. Perang itu capek, perang itu mematikan. Ya, itu konflik Rusia Ukraina sudah sekian bulan tidak selesai-selesai. Dunia gentar. Tahun depan dihadapkan dengan kemungkinan resesi yang berimbas kepada hampir seluruh dunia. Ya, krisis ekonomi akan terjadi begitu berat 1-2 tahun ke depan. Sehingga sekarang orang sudah merasa dihantui oleh keadaan itu. Kegelisahan di mana-mana. Itu baru sekian bulan, Pak. Salahuddin Al-Ayyubi berperang itu dengan pasukan salib 30 tahun tidak berhenti, lebih. Tidak ada resesi-resesi. Karena mereka punya hati, punya ilmu, punya strategi dalam mengatur kehidupan. Allah beri hidayah. Leplotun. Makmur dunia. Ekonomi dagang jalan. Ini karena hati yang berbuat, hati yang sehat. Tapi kalau hati penyakit, ya terus saja seperti ini. Karena Allah tambah dengan penyakit yang beragam. Ya. Dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, nanti ayat ke-31-nya atau sebelumnya. Ya. Alaiha tis'ata asyar. Penjaga neraka itu ada 19 orang pada hari kiamat. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Dan kami tidak menjadikan penjaga neraka itu kecuali para malaikat. Rupa bentuknya hanya Allah yang tahu. Ya, apakah kala jengking itu sebagai penjaga atau tidak? Jadi 19 ini punya pasukan yang banyak. Itu nanti didukung dengan data dan informasi yang akurat lainnya, baik di dalam hadis-hadis Nabi maupun pernyataan para ulama. Jadi penjaga neraka itu adalah malaikat. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina amanu wa yazdada liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Ya, itu ada beberapa kriteria di situ. Salah satunya adalah waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafirun madza aradallahu bihadza mathala. Mengapa 19 ini itu menjadi fitnah bagi orang yang punya penyakit dalam hati dan orang kafir, sehingga mereka katakan, apa maksud perumpamaan 19 ini? Kenapa harus angka 19? Kenapa jumlahnya 19? Kenapa tidak 20? Kenapa tidak 21? Bisa saja 100. Bisa 1 saja juga boleh. Nah, ini pertanyaan yang terus bertubi-tubi. Ya, orang beriman tidak seperti itu. Kalau Allah sudah bilang, ya tunduk. Tunduk kita. Nah, jadi hati yang penyakit ini
itu karena kebodohan, karena ketiadaan ilmu, karena sesatnya mereka melihat kehidupan ini, sesat dari mana mereka melihat latar belakang, dan sesatnya terhadap maksud dan tujuan. Ya, nah ini itu nanti disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa fitnah itu akan datang menyapa hati, menyapa hidup, menyapa manusia. Ya. Huzaifah ibni al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, ini sebagai akhir pada pagi ini, mudah-mudahan hadis ini menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk merenung, ya, sebuah bahan dimanapun kita berada, kita ingat-ingat terus pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu'radul fitan, kata Rasulullah, ala al-qulub ka'ardil hasir awadan. Fitnah itu akan datang menyapa hati atau menerpa hati bagaikan tikar yang memberi bekas pada tubuh seseorang ketika dia istirahat, akan membentuk garis-garis pada badan. Itu tikar, kalau kita tidur lama bergaris-garis itu waktu kita bangun. Rasulullah kasih umpama itu. Fitnah akan terjadi. Hati kita hidup, manusia akan tidur. Kalau manusia tidur, dia perlu istirahat. Ketika istirahat, bangun, dia akan memberi bekas. Lama dia beristirahat, maka lama dan bentuknya pun akan beragam. Di atas bekas yang pertama tidur lagi, lalu bangun tidur lagi, bekas tidur lagi, bertambah-tambahlah dia. Hidup seperti itu, setiap hari fitnah itu akan ada. Dia membentuk garis-garis, atau dalam hadis lain nuktah min nukat fi atau ala qulubi ibni Adam. Kan menjadi titik hitam nanti terus, ketika bertambah tidak kita bersihkan, dia hitam terus. Fa ayyu qalbin asyrabaha nakatat fihi nuktatun. Ya. Mana-mana saja hati yang dia merefleksi fitnah ini dengan sesuatu yang tidak dia bantah. Jadi fitnah itu semakin menggerubungi hatinya. Ya, dia tidak nolak, tidak pakai ilmu cara melihatnya. Itu akan membuat titik hitam di dalam hati tersebut. Dan mana-mana saja hati angkaraha fakanat fihi nuktah bayda. Kalau ada hati yang menolak fitnah ini, dia tidak mau terima, apalagi mengikutinya, dia tidak terkontaminasi dengan ini, maka akan muncul titik putih. Jadi sidang jamaah yarhamkumullah, kalau setiap hari terus bertambah hitam, maka akan hitam. Kalau setiap hari dikasih putih, maka akan murni dan bersih. Ya, akan seperti itu. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan hatta ta'udal qulubu ala qalbain. Hati akan menjadi dua sisi. Qalbu aswada mirbada kalguz majkhiyah. Hati yang hitam itu satu. Tapi ada putih-putihnya sedikit, cuman sedikit sekali putih itu. Maka hati yang walaupun putih ada tapi hitamnya banyak, itu adalah hati yang sakit. Kalguz al-majkhiyah, bagaikan gelas yang terbalik atau mereng atau jatuh.
dia tidak bisa diisi, ilmu tidak mau masuk, hikmah tidak bisa terpancar di sana, nur iman tidak mampu merefleksi atau direfleksi oleh hati. Nah, ini Rasulullah kasih contoh sehingga dia la ya'rifu ma'rufan wa la yankiru munkaran. Hati itu dia tidak tahu mana yang baik dan tidak tahu melawan kemungkaran. Kalau mungkar bahkan kadang-kadang dia lihat biasalah. Namanya hidup ya mungkar. Kalau kita tidak seperti itu juga tidak jalan hidup. Begitu cara mereka lihat. Ya, dibolak-balik, dibalik-bolak. Nah, ini Rasulullah yang kasih. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia ikuti hawa nafsu. Ada kepentingan, ada kelezatan nafsunya, maka dia berada di sana. Maka oleh sebab itu dia menjadi hati yang sakit, hati yang kena fitnah. Sementara hati yang putih, itu fitnah tidak akan berefek sama sekali bagi dia. Madamatis samawati wal ard, kata Rasulullah, selama ada langit dan bumi. Maksudnya selama-lamanya dia tidak akan pernah disapa oleh fitnah. Fitnah mau datang masuk ke dia mental. Kebal ini orang. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang putih, hati yang bersih. Jadi dalam Al-Quran kita akan temukan tipe hati yang seperti ini. Jadi, kalau dari hadis ini bisa dibagi menjadi 4. Tapi kalau di awal tadi kita buka 3. 3 ini sudah cukup bagi kita. Karena ada hati yang samar-samar lagi nanti. Di antara sakit dengan hidup, ya, mangkus dan seterusnya. Sidang jamaah yarhamkumullah, mudah-mudahan dengan 1-2 ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi ini itu menjadi sebuah pelajaran, ya, menjadi sebuah ibrah, ya, bagi kita untuk menata hati, apalagi di masa-masa yang fitnah itu terus datang menerpa kita, ya, datang fitnah itu menerpa kita saban hari, terus saban meningkat, karena dunia ini memang adalah ladang ujian. Kita harus selamat dari ujian-ujian itu sebagaimana yang diharapkan di dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah SWT berikan pada kita bimbingan, hidayah, taufik dan inayah agar kita terus dapat diridhai oleh Allah SWT, terutama ketika kita akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.